Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukran lillah. Kita bertemu lagi pada siri kuliah Tadabbur Surah Al-Mulk, Surah 67. Berdasarkan kepada buku Kerajaan Allah. Tuan-tuan dan puan, insyaAllah pada kuliah ini kita akan menyambung ayat. Sebelumnya kita telah mentadabbur ayat 6 daripada surah Al-Mulk. InsyaAllah kita akan memasuki ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, yaitu ke dalam neraka, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Jadi satu sifat Al-Quran kita melihat, ia menceritakan peristiwa di hadapan. Inilah kelebihan kita melihat Al-Quran itu mengandungi kisah-kisah masa lalu. Kisah-kisah peringatan tentang kehidupan sekarang, kehidupan di dunia. Dan juga istimewanya Allah menceritakan tentang masa depan. Jadi ini merupakan perkhabaran ghaib. Karena kita belum melalui masa depan. Iaitu suatu yang belum kita tempuh. Yang kita tidak tahu. Di luar ilmu kita. Di situlah kelebihan kita melihat Al-Quran menceritakan. Malahan cerita-cerita tentang kehidupan di akhirat terlalu banyak disajikan oleh Al-Quran. Melalui sebab itu ketika saya menulis buku perjalanan jauh, ia menjadi sangat tebal kerana kisah-kisah yang Al-Quran ceritakan tentang masa depan. Iaitulah pemberitaan futuristik. Sangatlah banyak. Malah penceritaannya begitu terperinci, detail, rapi. Dan kalau kita menghayatinya, kita seolah-olah merasakan, Masya Allah. Kita rasakan begitu hidup penceritaannya. Itulah sifat Al-Quran. Maka kita melihatlah ayat yang sedang kita baca, ayat 7 daripada surah Al-Mulk ini. Allah mencerita bagaimana nanti ketika orang-orang kafir dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Kita bayangkanlah ketika kita memasak air, ketika air itu menggelegak sebelum dia dipanggil mendidih, mana ketika itu suara gelegak itu pun mengerikan kita. Ini bayangkan sekadar air di dalam bekas yang kecil, ini kan Masya Allah neraka Jahannam. Berbagai suara yang akan didengar. Suara neraka, suara penghuni neraka yang menjerit, meraung, Masya Allah. Sangat-sangat mengerikan. Ini Al-Quran gambarkan. Kemudian sedang neraka itu menggelegak. Jadi kita bayanglah bagaimana keadaannya. Jadi Al-Quran itulah sifat Al-Quran. Dia akan menceritakan dengan begitu terperinci. Sebab itu kalau ayat-ayat begini tidak menyentuh hati kita, Masya Allah. Na'udzubillah. Jadi kita melihat ayat yang kita baca tadi menggambarkan bagaimana manusia yang kufur nanti dimasukkan ke dalam neraka yang sedemikian sifatnya. Yang sangat mengerikan. Kita mendengar ayat ini pun kita terasa ngeri di dalam hati kita. Jadi inilah, suasana inilah yang akan terjadi nanti. Di situlah bezanya kita. Kita orang-orang yang beriman ketika mendengar ayat ini kita yakin sungguh tentang apa yang Allah sebut ini.
Karena kita orang beriman tu, sifat orang beriman salah satunya wabil akhiratihum yuqinun. Mereka yakin sungguh akan hari akhirat. Itu sifat orang beriman. Sebaliknya orang kafir, mereka tak kisah pun. Hari ini kita cerita ancaman ini, kita ancamlah dengan neraka sebagainya, tak kisah. Tapi saat mereka mati, masuk ke dalam kubur, di sana mereka sudah merasailah risiko kekufuran, keingkaran mereka itu mereka sudah mula rasai. Sejak di alam kubur. Sebab itu Al-Quran menyebut bahawa orang kafir itu berputus asa di dalam kubur. Dalam kubur belum dibangkitkan lagi, belum lagi menghadapi saat-saat akhiratnya. Setelah dibangkitkan kembali, ya. Ini waktu dalam kubur mereka sudah putus asa. Tak dapat buat apa lagi dah. Itulah hakikatnya. Jadi sebab itulah kita orang beriman, Allah mengingatkan kita. Sebab tu Al-Quran ini ada dua sifat. Ada keadaan dia bersifat basyir, beri berita gembira kepada kita. Berita gembira yang bagaimana? Allah ceritakan tentang ganjaran kebaikan yang menunggu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itulah ganjaran syurga. Dalam waktu yang sama Allah mengingatkan kita. Itulah disebut ayat-ayat nazir, ayat-ayat peringatan. Termasuklah kisah-kisah yang kita sedang bacakan ini. Kisah bagaimana azab neraka itu, bagaimana suasana di neraka yang begitu mengerikan. Suaranya yang menggelegak-gelegak. Kemudian di samping suara penghuni neraka yang sedang mengalami siksaan. Menjerit, meraung, kesakitan, melalak. Berbagai-bagai bentuk macam suara. Suara mengeluh dan sebagainya. Masya Allah. Tak terbayang oleh kita. Maka sebab itu Allah mengingatkan kita orang-orang yang beriman dengan peringatan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Peliharalah dirimu dengan takwa dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Al-Baqarah surah 2 ayat 24. Allah mengingatkan kita supaya sentiasa ingat. Dan mengingatkan juga ahli keluarga kita. Sanak saudara kita, sahabat handai kita. Jiran tetangga kita. Yang kita sayangi. Nak mengingatkan apa? Mengingatkan tentang seksanya azab ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak menderhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintah. Surah 66 ayat 6. Tuan-tuan dan puan, kita orang yang beriman, Allah sering mengingatkan kita supaya takut. Seperti ayat yang kita baca tadi, ayat surah 66 ayat 6 tadi. Allah mengingat kita supaya kita takut. Dan ingatkan juga ahli keluarga kita. Jiran tetangga kita, sahabat kita. Supaya takut kepada seksaan ini. Karena seksaan ini adalah suatu yang pasti. Yang akan terjadi ketika sampai waktunya nanti. Jadi Allah peringatkan sebelum tiba waktu itu. Karena andainya kita lalai, kita lupa, tak mau beringat dengan apa peringatan-peringatan Allah ini.
Nanti di sana baru nak beringat dah terlewat tuan-tuan perempuan. Sesalan yang tidak ada guna. Ambillah iktibar tentang keadaan orang kafir. Allah sebut dalam kubur lagi. Belum sampai hari akhirat. Belum waktu dibangkitkan lagi. Dalam kubur mereka sudah berputus asa. Bayangkanlah putus asa. Bukan sesal lagi. Sebab putus asa tu biasanya berada di penghujung sesalan. Ketika sesalan itu tidak memberi makna apa-apa lagi, maka di sanalah munculnya putus asa. Jadi bayangkanlah Allah gambarkan bagaimana orang kafir putus asa. Mana sesal tak guna lagi dah. Tak ada makna sesalan kepada mereka. Sebab itu, kita orang beriman ketika membaca, ketika mendengar ayat-ayat tentang azab ini, marilah kita sedar, rasakan dalam jiwa kita. Rasa takut. Maka sebab itu kita diminta supaya bertakwa. Sebab itu disebut dalam ayat 24 Baqarah, fattaqu. Maka hendaklah kamu takut akan siksa neraka. Jadi perasaan takwa itulah nanti insya-Allah akan menyelamatkan kita daripada azab neraka Allah ini. Kerana takwa itu akan menjauhkan kita dari segala sesuatu yang boleh membawa kepada neraka azab Allah. Baik dari segi perkataan, perbuatan ataupun amalan kita. Sebab itu kita selalu berdoa minta jauhkan kita dari azab neraka. Baik melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita ataupun amalan kita. Jadi sebab azab neraka ni Masya Allah. Kita dengar pun sudah mengerikan. Belum lagi nanti kita melihatnya. Sebab itu dalam doa kita, kita mohon waqina azaban nar. Ya Allah, jauhi kami. Ya, makna jauhi itu kalau boleh tak nak lihat pun. Tak nak dengar suara neraka itu. Begitulah kita diajar. Ya. Dan doa ini doa yang Allah ajar dalam surah daripada surah Al-Baqarah. Yang sering kita baca tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Jauhi kami dari azab neraka. Allah ajar kita supaya minta kepada Allah supaya dijauh. Maknanya sesuatu yang kita tak suka, kita tak nak, maka kita minta jauhkan. Wa qina azaban nar. Maka jauhilah kami dari siksaan neraka-Mu ya Allah. Karena kami tak mampu. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sekadar itu kuliah kita. InsyaAllah kita akan buat beberapa catatan nota ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Sekadar itu kuliah kita. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.